Materi presentasi kelompok kami hari ini berjudul Tanda Tangan Digital dan Sertifikat Digital. Materi ini disusun oleh Windri Dwi Noviani dengan NIM 23142024P dan Rahmatin Nufus dengan NIM 201420065 dan Liana Sukma dengan NIM 23142005P. Sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Kriptografi dan Steganografi yang dibimbing oleh Bapak Syahril Rizal RI, STMM MKOM. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana tanda tangan digital bekerja, perbedaannya dengan tanda tangan manual, serta peran sertifikat digital dalam menjaga keaslian dokumen elektronik. Untuk mulai pembahasan, kita masuk terlebih dahulu ke penjelasan dasar mengenai apa itu tanda tangan digital dan sertifikat digital. Pada bagian ini, kita akan membahas pengertian dasar dari tanda tangan digital dan sertifikat digital. Tanda tangan digital adalah metode autentikasi elektronik yang digunakan untuk membuktikan identitas penanda tangan pada sebuah dokumen digital. Sementara itu, sertifikat digital adalah identitas elektronik yang diterbitkan oleh lembaga terpercaya bernama Certificate Authority atau CA yang berfungsi untuk memastikan public key benar-benar dimiliki oleh individu atau organisasi yang bersangkutan dan berisi informasi seperti nama pemilik, masa berlaku, serta identitas penerbitnya. Setelah memahami apa itu tanda tangan digital dan sertifikat digital, kita lanjut melihat perbedaannya dengan tanda tangan manual. Ini penting supaya kita tahu apa sebenarnya nilai tambah dari teknologi tersebut. Pada tanda tangan manual, dibuat secara fisik menggunakan tinta, kemudian mudah dipalsukan dan validasinya harus dilakukan secara manual. Selain itu, tidak ada perlindungan terhadap perubahan isi dokumen setelah ditandatangani. Sedangkan untuk tanda tangan digital dibuat menggunakan algoritma kriptografi sehingga menghasilkan identitas digital yang unik. Tingkat pemalsuannya sangat rendah karena bergantung pada private key yang hanya dimiliki penanda tangannya. Proses validasi berlangsung otomatis melalui public key dan sertifikat digital, serta mampu mendeteksi setiap perubahan pada dokumen. Setelah membandingkan keduanya, sekarang kita masuk lebih dalam. Bagaimana sebenarnya tanda tangan digital bekerja? Mari kita lihat prosesnya langkah demi langkah. Cara kerja tanda tangan digital, pertama dimulai dari mengubah dokumen menjadi hash, yaitu rangkaian nilai unik yang langsung berubah jika dokumen diubah sedikit saja. Setelah itu, nilai hash dienkripsi menggunakan private key milik penanda tangan. Hasil enkripsi inilah yang menjadi digital signature dan disisipkan ke dalam dokumen. Saat dokumen diterima, sistem akan memverifikasi tanda tangan dengan public key untuk mendeskripsi dan mendapatkan hash asli. Lalu, sistem menghitung ulang hash dari dokumen yang diterima. Jika kedua hash sama, berarti dokumen valid dan tidak mengalami perubahan. Jika berbeda, berarti dokumen sudah dimodifikasi atau tanda tangan tidak sah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan tanda tangan digital. Yang pertama, keamanan tinggi. Tanda tangan digital menggunakan kriptografi asimetri, sehingga sulit dipalsukan dan hanya dapat diverifikasi dengan public key yang sesuai. Yang kedua, diakui secara ilegal. Memiliki kekuatan hukum menurut regulasi sehingga dapat digunakan untuk dokumen, formal, kontrak, dan transaksi digital. Yang ketiga yaitu efisiensi waktu dan biaya. Proses penandatanganan dapat dilakukan secara online tanpa harus mencetak, mengirim, atau bertemu langsung. Keempat yaitu paperless dan praktis. Mendukung pengelolaan dokumen secara digital sehingga lebih cepat, rapi, dan ramah lingkungan. Yang kelima yaitu menjaga integritas dokumen. Setiap perubahan pada dokumen setelah ditandatangani akan terdeteksi sehingga memastikan dokumen tetap asli. Baik, sekarang adalah kelemahan tanda tangan digital. Yang pertama, membutuhkan koneksi internet yang stabil.
Proses pembuatan dan verifikasi tanda tangan digital bergantung pada layanan online dan infrastruktur otoritas sertifikat. Yang kedua yaitu memerlukan pemahaman teknis. Pengguna perlu mengetahui cara penggunaan sertifikat digital, penyimpanan kunci, dan mekanisme verifikasi agar tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga yaitu memiliki masa berlaku. Sertifikat digital yang digunakan sebagai identitas elektronik memiliki jangka waktu tertentu dan harus diperbarui secara berkala. Yang keempat yaitu resiko jika private key bocor. Jika private key dicuri atau diakses pihak lain, keamanan tanda tangan digital dapat terancam karena pihak tersebut bisa menyalahgunakannya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan tanda tangan digital. Yang pertama, e-office pemerintahan digunakan untuk surat menyurat, resmi, disposisi elektronik, dan persetujuan dokumen antar instansi. Dalam hal ini contohnya Sri Kandi. Lalu 2, sistem LPSE pengadaan barang dan jasa dengan mendukung keamanan dokumen penawaran, kontrak, dan proses pengadaan secara online. Yang ketiga yaitu perbankan dan transaksi online. Dipakai untuk verifikasi identitas nasabah, persetujuan transaksi, dan penandatanganan dokumen perbankan digital. Yang keempat yaitu ijazah dan dokumen akademik digital. Universitas menggunakan tanda tangan digital untuk menerbitkan ijazah, transkrip, dan surat keterangan elektronik. Yang kelima yaitu kontrak kerja digital. Perusahaan memanfaatkan tanda tangan digital untuk penandatangan MOU, perjanjian kerja, dan dokumen legal lainnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan secara lebih detail mengenai regulasi dan legalitas dari tanda tangan digital di Indonesia. Yang pertama, penting untuk dipahami bahwa tanda tangan digital itu bukan sekedar fitur teknologi modern, tetapi merupakan bentuk autentifikasi resmi yang status hukumnya memang sudah diakui oleh negara. Nah, dasar pengakuan ini tercantum dalam UU nomor 11 tahun 2008 dan UU 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, undang-undang tersebut menegaskan bahwa tanda tangan elektronik termasuk tanda tangan digital sah secara hukum selama memenuhi 2 hal utama. Yang pertama, autentifikasi identitas penandatanganan dan integritas dokumen, yaitu memastikan dokumen tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani. Kemudian, pengaturan yang lebih teknisi dijelaskan dalam PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, regulasi ini mengatur bagaimana sistem elektronik harus beroperasi. Bagaimana kendala tanda tangan digital itu harus dijamin dan apa saja peran serta pertanggungjawaban dari penyelenggara sertifikat elektronik atau PSRE sebagai pihak yang memberikan sertifikat digital. Nah, selain itu terdapat juga pengaturan khusus mengenai penyelenggaraan sertifikat elektronik. Nah, pengaturan ini menetapkan standar keamanan, proses verifikasi identitas, hingga mekanisme penerbitan sertifikat. Nah, salah satu lembaga yang menjalankan tugas ini adalah BSRE yang memastikan bahwa sertifikat digital yang diterbitkan itu benar-benar aman dan juga valid. Nah, dengan alasan dasar hukum tersebut, dokumen yang ditandatangani secara digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen yang ditandatangani secara manual. Jadi, penggunaannya itu bukan hanya praktis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Dan yang paling penting, setiap tanda tangan digital yang sah itu tetap menimbulkan akibat hukum. Artinya, dokumen tersebut mengikat para pihak dan jika terjadi perselisihan, dokumen tersebut bisa dijadikan alat bukti dalam proses hukum sama seperti tanda tangan fisik.
Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa tanda tangan digital merupakan metode autentifikasi yang sangat aman karena memanfaatkan teknologi kriptografi. Nah, teknologi ini memastikan bahwa identitas penandatanganan itu benar-benar dapat diverifikasi, sekaligus menjaga dokumen agar tidak bisa diubah setelah ditandatangani. Dalam prosesnya, tanda tangan digital itu didukung oleh sertifikat digital yang berfungsi sebagai identitas elektronik resmi. Nah, sertifikat ini diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sehingga membuat identitas pemilik tanda tangan digital dapat dipastikan keabsahannya. Walaupun memiliki banyak keunggulan, aspek keamanan tetap menjadi hal yang sangat penting. Salah satu hal yang paling harus dijaga adalah private key, karena private key inilah yang menjadi kunci utama dari keamanan sistem tanda tangan digital. Nah, jika private key bocor atau disalahgunakan, maka keamanan identitas pengguna juga ikut terancam. Secara keseluruhan, tanda tangan digital terbukti sangat bermanfaat dan efektif untuk mendukung berbagai layanan digital. Teknologi ini sudah banyak digunakan di sektor pemerintah, perbankan, pendidikan, hingga bisnis karena mampu memberikan proses yang lebih cepat, efisien, tetapi tetap aman dan dapat dipertanggungjawabkan.